Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober Endi SH, di program Kapten Indonesia Show di channel YouTube yang paling inspiratif dan juga motivatif bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu channel YouTube Kapten Indonesia Show. Tentu saudara-saudari tidak akan rugi menonton video-video ataupun konten-konten yang saya buat, karena saya bermaksud untuk membuat seluruh rakyat Indonesia melek politik, melek hukum. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu penasihat hukum, apa itu advokat, apa itu pengacara, apa itu yang namanya konsultan hukum yang sudah diatur di dalam perundang-undangan ataupun peraturan yang berlaku di negara kita. Penasihat hukum, ada beberapa pengertian yang harus dijelaskan tentang penasihat hukum ini, yaitu tentang pengertian penasihat hukum, advokat, bantuan hukum, dan jasa hukum, dan juga klien yang diatur di dalam KUHP. Menurut pasal 1 angka 13 KUHP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Jadi saya ulangi lagi, menurut pasal 1 angka 13 KUHP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu Undang-Undang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Advokat. Menurut pasal 1 huruf A Kode Etik Advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, atau sebagai konsultan hukum. Sebelum berlakunya undang-undang advokat, ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian pengacara dan penasihat hukum berbeda. Namun sejak diberlakukannya undang-undang advokat, baik penasihat hukum, advokat maupun pengacara praktik disebut sebagai advokat berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Itu tadi pengertian dari apa itu penasihat hukum, apa itu advokat, apa itu pengacara. Sekarang kita berbicara tentang apa saja yang menjadi hak-hak dari seorang advokat. Hak-hak dari advokat tersebar dalam KUHP dan Undang-Undang Advokat. Di antaranya, kita ulas dulu yang menurut KUHP. 1 pasal 69 yang menyebutkan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHP. Pasal 70 ayat 1 penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 KUHP berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
Yang ketiga, pasal 72, atas permintaan penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Yang keempat, pasal 73, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Pasal 115 ayat 1 KUHP, dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Itu tadi hak-hak dari seorang advokat yang diatur di dalam KUHP. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi hak advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang pertama adalah pasal 14 menyatakan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat adalah pasal 17 menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Yang keenam, pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Dan yang ketujuh adalah selain hak-hak penasihat hukum atau advokat tersebut, beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat adalah advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi itu tadi apa yang menjadi hak-hak dari advokat, baik itu yang diatur oleh KUHP yang jumlahnya ada 5 hak dan juga ada 7 hak advokat yang diatur oleh Undang-Undang Advokat. Tentu kita berharap semua advokat bisa memahami apa yang menjadi haknya ini agar tidak ragu-ragu dalam melakukan pembelaan terhadap klien dan tidak bertanya-tanya lagi kepada penyelidik, kepada penyidik, kepada jaksa, bahkan kepada hakim apakah boleh melakukan ini atau tidak boleh melakukan itu. Jikalau seorang advokat sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam melaksanakan pembelaan terhadap kliennya, tentu seorang advokat tidak akan ragu-ragu melakukan sebuah tindakan yang benar-benar sudah diatur oleh undang-undang. Advokat tidak akan gagap, tidak akan
bingung, tidak akan bimbang dalam mengambil suatu langkah demi pembelaan kepentingan kliennya. Itu tadi dari saya, apa itu pengacara, penasihat hukum, advokat, sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Advokat, dan juga apa saja menjadi hak-hak dari seorang advokat menurut KUHP dan juga menurut Undang-Undang Advokat. Stay tune dengan channel Captain Indonesia Show. Semoga bermanfaat. Jangan sampai menjadi mangsa hukum karena kita tidak melek hukum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Saya Captain Indonesia Oktobrian YSH. Terimalah salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat